Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji video UKIN PPG tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cakradatau, asal Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dengan NIM 10449250066. Program Studi Agribisnis Perikanan, asal LPTK Universitas Khairun. Saat ini mengambil video UKIN di kelas 11 Agribisnis Perikanan Air Tawar dengan materi penanganan panen dan pasca panen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Ya, berhubung sudah siap, mari kita lihat dulu sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Bisa dipungut terlebih dahulu. Tidak ada, oke, tidak ada. Karena tidak ada, ketua kelas yang hari ini tidak hadir ada? Hadir semua Pak Guru. Baik, hadir semua ya. Bisa dipimpin doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Posisi berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berhubung bulan depan adalah bulan kemerdekaan, maka pada pagi hari ini marilah kita bernyanyi 17 Agustus untuk jiwa nasionalisme kita. Bisa adik-adik? Bisa. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita memasuki materi panen dan pasca panen, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Saya. Baik. Indah, silakan berdiri, nak. Jadi Pak Guru, ada 3 materi yang kita belajar kemarin. Ya, ada 3 materi yang kita belajar kemarin, yaitu Persiapan budaya, persiapan budidaya, yang kedua ada memelihara ikan, yang kedua pemelihara ikan, dan yang terakhir kualitas air dan hama. kualitas air, hama, dan penyakit. Tepuk tangan dulu untuk Adinda. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penanganan panen dan pasca panen. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menerapkan persiapan peralatan pada proses panen. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan penyiapan peralatan, wadah, dan bahan untuk pemanenan ikan. Yang kedua, memahami proses penanganan pasca panen. Peserta didik dapat mengenali langkah-langkah penting dalam penanganan pasca panen. Selanjutnya yaitu, pernahkah kalian melihat proses pemanenan? Pernah ya? Alat apa saja sih yang digunakan dalam proses pemanenan? Ya, jaring, seser, apalagi? Timbangan, wadah itu seperti apa ya? Loyang, ember, apalagi? Aerator, terus box styrofoam. Baik. Selanjutnya, manfaat pembelajaran yaitu apabila menerapkan proses penanganan panen dan pasca panen dengan baik dan benar, maka akan menjaga kualitas ikan sehingga umur simpan dari ikan tersebut akan lebih lama. Nah, ada 3 penilaian yang akan saya nilai kepada kalian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, bagaimana
penilaian sikap tersebut, saya akan amati kalian karakter tiap masing-masing dari kalian. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Yang akan saya nilai pada penilaian keterampilan yaitu melalui pemecahan masalah pada LKPD yang nanti sebentar akan saya bagikan. Yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan atau post-test. Post-test itu akan di akhir pembelajaran. Bisa adik-adik? Bisa. Baik, kita masuk di materi penanganan panen dan pasca panen. Ada yang tahu apa sih arti dari panen? Apa sih arti dari pasca panen? Ada yang tahu? Baik, berdiri nak. Panen ikan adalah kegiatan mengumpulkan atau mengambil ikan dari lingkungan budidaya, seperti kolam atau tambak. Panen ikan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran yang siap untuk dipasarkan atau dikonsumsi. Ya, dipasarkan atau siap dikonsumsi yang telah diambil. Berarti yang telah dipanen ya. Tepuk tangan untuk saudari Ajuna. Yang kedua yaitu pasca panen. Ada yang bisa arti dari pasca panen menurut kalian apa sih pasca panen itu? Ya. Pasca panen perikanan adalah rangkaian tindakan dan perlakuan yang diberikan pada hasil perikanan tersebut hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen dengan tujuan utama menjaga kualitas, kesegaran, dan keamanannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ina. Tepuk tangan. Ya, baik, pasca panen itu berarti hasil yang telah dihasilkan kan? Yang telah dihasilkan. Habis itu kita akan lakukan apa sampai ke pengantaran ke konsumen. Selanjutnya yaitu teknik penanganan panen, pasca panen, ikan air tawar. Karena ikan itu ada ikan air tawar, ikan air laut ya. Yang ini akan saya ajarkan yaitu tentang ikan air tawar, di mana pemanenan dengan benar dilihat dari waktu panen. Waktu panen yang baik itu ada pagi hari dan sore hari. Yang kedua yaitu alat yang digunakan tidak melukai ikan. Apabila melukai ikan maka akan terjadi penurunan mutu terhadap ikan. Terus selanjutnya penyortiran, dipisahkan ikan berdasarkan kualitas dan ukuran. Selanjutnya ikan yang cacat atau mati itu kita singkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya pendinginan atau pengawetan. Pendinginan dan pengawetan yaitu menggunakan es batu untuk menjaga mutu dari ikan tersebut. Selanjutnya pengemasan yaitu menggunakan wadah seperti apa anak-anak? Kotak plastik, styrofoam, dan ember bersih. Ya, selanjutnya yaitu transportasi. Apabila kita mengantarkan ke konsumen ikan dalam keadaan hidup, maka sebaiknya menggunakan aerator. Dan ikan yang masih segar menggunakan box. Selanjutnya akan kita amati video pembelajaran. Siap anak-anak? Siap. Diamati ya. Ini mengemas ikan. Apabila ada permintaan dari konsumen ikan dalam keadaan hidup, maka dibungkus menggunakan plastik dan diisi oksigen. Nah, diisi oksigen kan? Tanpa ada udara lagi yang akan keluar. Nah, setelah itu kita masukkan ke box untuk pengangkutan ke konsumen. Nah, sudah melihat video pembelajaran kan adik-adik? Nah, saya akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan ke teman-teman kalian. Boleh adik-adik? Boleh! Nah, di LKPD ini akan saya bagikan sebentar. Kalian memilih 2 alat, langsung kalian tulis. Alat digunakan tersebut digunakan untuk apa, dan apabila tidak menggunakan alat tersebut, apa yang akan terjadi? Boleh? 1 kelompok, berhubung ada 4 kelompok, jadi 1 kelompok 2 alat.
Nanti pada saat presentasi ada yang memperagakan di sini mengambil alat apa saja yang akan dipresentasikan. Bisa? Bisa. Kelompok 1. Bersama dan langsung kerjakan ya. Sudah siap ketua-ketua kelompok masing-masing sudah siap? Siap. Sudah ditunjuk siapa yang akan presentasi dan siapa yang akan mengangkat alat peraga? Baiklah, presentasi pada pagi hari ini akan kita mulai. Kita akan acak nomor presentasi atau langsung dari kelompok 1 hingga kelompok 4? Mulai dari kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 sudah siap memaparkan hasil diskusi. Baik, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, jadi di sini kami mengambil 2 alat. Yang pertama yaitu jaring atau seser seperti yang ditunjukkan Kak Adinda. Kemudian yang kedua ada ventilator. Nah, jadi adapun perbedaan antara jaring dan seser. Jadi jaring adalah alat besar berupa anyaman lubang digunakan untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan seser adalah alat kecil berupa bingkai dan jaringan halus yang digunakan untuk menangkap ikan kecil serta serangga air secara manual. Kemudian yang kedua ada alat aerator. Jadi kegunaan dari alat aerator yaitu sebuah mesin penghasil gelembung yang gunanya menghasilkan oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh ikan. Nah, apabila tidak menggunakan aerator, maka ikan dapat mengalami kekurangan oksigen yang berujung pada stres, penurunan nafsu makan, dan mudah terserang penyakit sehingga mengalami kematian. Nah, jadi itulah hasil presentasi dari saya. Apakah ada kelompok-kelompok yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ayo nak, yang ingin bertanya, baik dari Dea. Dea kelompok berapa dulu, perkenalkan nak? Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya ingin memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, kan tadi seser yang diperkenalkan ukurannya kan kecil. Apabila kolamnya besar, apakah masih menggunakan seser atau ada alat lain yang digunakan dan lebih besar? Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari kelompok 2 dan 4? Selain kelompok 3, kelompok 2 dan 4, ada pertanyaan? Sudah paham berarti ya kelompok 2 dan 4? Ayo nak, silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, jika kolamnya besar, sebaiknya beralih ke penggunaan jaring untuk efisiensi panen. Nah, contoh jaring yaitu seperti yang sudah ditampilkan pada video pembelajaran tadi. Akan tetapi, untuk menggunakan jaring tersebut harus dengan kapasitas orang yang banyak, agar ikan yang kita hasilkan juga bisa dalam jumlah yang banyak. Jadi, apakah kelompok 3 menerima jawaban dari saya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1. Dan dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2. Silahkan, siapa yang akan presentasi? Ya, baik. Satu orang bisa di alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan diskusi kami. Yang kami ambil yang pertama ember plastik. Kegunaan dari ember
kegunaan dari ember plastik yaitu menampung ikan pada saat panen sehingga mempermudah pengangkutan. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan ember tersebut? Sulitnya dalam mengangkut ikan sehingga mengakibatkan ikan sulit diangkat dan mempercepat kebusukan. Yang kedua, timbangan digital. Timbangan digital yaitu untuk mengetahui berat atau hasil jumlah besar ikan 2-3 kilo dari ikan sehingga mempermudah penyortiran. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan timbangan digital? Apabila tidak menggunakan timbangan digital, sulitnya mendapat hasil atau bobot sehingga penyortiran akan semakin lama. Itulah hasil presentasi dari saya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Baik, Perkenalkan nama dulu nggak? Ya. saya Adinda Nyandra dari kelompok 1. Izin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Nah, kira-kira kalian bisa menyebutkan apa fungsi utama dari timbangan digital ini dalam proses pemanenan? Boleh diperbesar lagi suaranya Adinda karena mungkin tidak terdengar. Iya. Jadi pertanyaannya yaitu kira-kira apa fungsi utama dari timbangan ini dalam proses pemanenan? Baik, kami sudah menangkap pertanyaan dari kelompok 1. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang saya akan serahkan kepada Rahmatia. Ya, baik, silakan Rahmatia. Baik, yaitu agar bisa menentukan hasil atau bobot dalam jumlah ikan 2-3 kilo, yang sama seperti membantu juga memastikan akurasi dalam transaksi jual beli dan juga mengontrol kualitas produk. Apakah kelompok 1 sudah Baik, izin Menanggap. pertanyaan tambahan. Nah, kira-kira kan ada 2 jenis ikan, yaitu air tawar dan air laut. Nah, kira-kira dalam penimbangan ikan itu untuk air tawar dan air laut beda timbangan atau tidak? Atau sama? beda? Oh, beda. Coba berikan jawabannya. Jadi kalau untuk timbangan dari ikan air laut, kalau dalam jumlah banyak ikannya bisa memakai timbangan yang agak lebih besar. Dan kalau untuk jumlah ikan yang sedikit atau kecil bisa juga menggunakan timbangan yang seperti ada di depan. Pas. Baik, itulah hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas ya untuk kelompok 2. Oke, baiklah kita akan lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 izin memaparkan hasil diskusi kami. Nah, kami di sini mengambil alat panen ikan yaitu wadah penampung atau box. Kegunaan dari alat tersebut mempermudah pengangkutan pada saat penangkaran kepada konsumen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi bahan yang kami ambil ada dua, yaitu tabung oksigen dan loyang sortir. Yang pertama, tabung oksigen. Kegunaan dari bahan tersebut akan ditambahkan ke dalam kantong plastik yang berisi ikan dan air. Digunakan untuk bernapas dan bertahan hidup pada saat pengantaran ke konsumen. Yang kedua, loyang sortir. Kegunaannya alat atau wadah yang untuk melakukan penyortiran sehingga memisahkan ikan berdasarkan ukuran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Dari kelompok 2, silakan perkenalkan nama dan dari kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Jabsa Sandarama dari kelompok 2. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya adalah apa kegunaan dari tabung oksigen? Kegunaan dari tabung oksigen. Baik, Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab yang pertama dari kelompok 2. Perlu diketahui, kegunaan oksigen ialah untuk mengganti udara yang masuk. Karena seperti yang kita lihat pada video yang sudah ditayangkan oleh Pak Guru, di mana ikan hasil panen dimasukkan ke dalam plastik dan plastik tersebut diikat. Dan tujuannya untuk memperpanjang masa hidup ikan. Apakah sudah merasa puas dengan pertanyaan saya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi Sekian. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila menggunakan timbangan misalnya di air laut, ikan-ikan yang dari laut, berarti menggunakannya timbangan yang lebih besar. Timbangan yang lebih besar itu agar kan ikan dari air laut itu kan bertonton. Jadi timbangannya juga pakai timbangan gantung yang untuk mengukur berat dari ikan tersebut. Karena ikan, kalau misalnya menggunakan timbangan digital yang kecil, berarti untuk ukuran yang dari kolam hasil panen, dari kolam rumahan. Misalnya kita dapat mengukur satu ikan tersebut, misalnya ikan konsumsi itu misalnya kita bisa memilih, Mas saya mau ambil ikan yang ukuran 2 kilo, jumlahnya 4. Nah kita angkat di situ ikannya, kita panen 4 ekor, berarti harus dalam angka 2 kilo begitu. Jadi itu menggunakan sesuai dengan ukuran ikan. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada es batu, berarti kita bisa menggunakan kain basah yang bisa dilumuri dengan garam. Itu untuk memperpanjang umur simpan. Tujuan dari pengangkutan tersebut memperpanjang masa simpan seperti tujuan dari es batu. Bisa? Sudah paham adik-adik? Sekarang kita ke ice breaking. Semangat pagi! Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk fokus! Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi! Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan mengenalkan latihan soal yang dimaksud tadi pada awal pembelajaran, yaitu tentang post test. Sudah siap adik-adik? Siap. Sudah selesai? Kertas dan LKPD tolong dimasukkan sekalian biar sekalian saya kumpul. Kita mempelajari materi tentang penanganan panen dan pasca panen. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari adik-adik. Ada angkat tangan yang bisa menyimpulkan, yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, ketua kelas lagi memberikan kesimpulan. Terima kasih. Pelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa kesimpulan yang dapat saya petik. Yang pertama yaitu pengertian dari panen. Nah, panen adalah mengumpulkan
Ya, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita. Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Dinda, yaitu kesimpulannya tentang panen dan pasca panen. Panen tersebut yaitu pemanenan dari hasil yang telah kita lakukan pembesaran. Misalnya panen untuk ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi berarti ukurannya harus besar. Ikan konsumsi harus besar, maka ikan konsumsi tersebut harus kita panen. Setelah kita panen, apabila konsumen tersebut menginginkan ikan tersebut dalam keadaan segar, berarti alat-alat yang kita gunakan pun harus dengan benar agar mempertahankan mutu dari ikan tersebut. Contoh peralatannya yaitu seser agar badan dari ikan tersebut tidak rusak. Nanti kalau misalnya badan ikan tersebut rusak, berarti mutu dari ikan tersebut akan cepat menurun. Nah, yang kedua, kenapa kita menggunakan loyang sortir? Karena loyang sortir tersebut kita bisa memilah mana yang ukurannya yang besar dan mana yang kecil. Itu akan keluar sendiri dari lubang tersebut. Ketiga, yaitu timbangan. Kenapa kita harus menggunakan timbangan? Pak Guru, kenapa sih kita harus menggunakan timbangan? Timbangan tersebut gunanya untuk memastikan, misalnya ada konsumen, Pak, kita bisa membeli 2 kilo, tapi 2 kilo tersebut jumlahnya 4. Nah, kita akan lakukan penimbangan tentunya 4 ekor ikan dalam ukuran 2 kilo. Sudah mengerti sampai di sini? Ya. Sudah paham adik-adikku? Ya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Refleksi akan saya gunakan Google Form. Semua menggunakan handphone. Ada bawa handphone semua adik-adikku? Ya, ada. Tolong dikeluarkan. Akan saya sebar ke Adinda. Sudah masuk Google Form-nya? Silahkan diisi. Baik, sudah 24 orang yang mengisi. Sudah bisa meletakkan handphone kembali. Hari ini kita telah belajar tentang penanganan panen dan pasca panen. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teknik pemasaran. Sebelum kita memasuki minggu depan, alangkah baiknya adik-adik mempelajari terlebih dahulu teknik pemasaran agar kegiatan minggu depan kita berjalan dengan lancar. Bisa adik-adik? Bisa. Ya, karena pembelajaran kita telah selesai, berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya berawal belajar kita berdoa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya adik-adik. Sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.